Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Oke, baik. Selamat datang lagi semuanya ke seri video Learning Ritmatif, mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Trafi Aprila Jasa Said. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kelima kali ini, itu kita akan membahas mengenai polimorfisme. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya tentang polimorfisme. Jadi apa sih itu polimorfisme? Polimorfisme dalam OP atau PBO itu adalah kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Jadi polimorfisme itu diambil dari dua kata Yunani yang berbeda. Yang pertama poli artinya banyak, dan juga morph yang artinya bentuk. Jadi dalam konteks OP ini polimorfisme ini mengacu pada kemampuan sebuah metode untuk berperilaku berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Dengan kata lain, polimorfisme memungkinkan Anda untuk menggunakan satu interface untuk berbagai implementasi. Jadi polimorfisme itu juga bekerja sama tidak jauh dengan inheritance atau pewarisan. Jadi misalnya kita ada satu apa namanya ya? Ada satu objek nih. Itu objek ini saat kita turunkan itu bisa kita override nih metodenya tadi. Jadi objek yang pertama tadi memiliki metode yang bisa kita override pada turunannya, dan juga bisa di override lagi jika ada turunan lainnya, ada child yang lain. Nih kita oke. Jadi keunggulan polimorfisme. Yang pertama yaitu fleksibilitasnya dalam desain program. Polimorfisme memungkinkan penggunaan satu interface untuk berbagai implementasi, memberikan fleksibilitas dalam desain program. Misalnya Anda dapat membuat metode yang bekerja dengan tipe superclass atau interface tanpa perlu mengetahui kelas spesifiknya. Yang kedua yaitu keterbacaan dan pemeliharaan kode yang lebih baik. Jadi kode yang menggunakan polimorfisme itu lebih sederhana dan mudah dibaca. Misalnya Anda dapat memanggil metode dengan nama yang sama untuk berbagai jenis objek, sehingga tidak perlu menulis logika berbeda untuk setiap tipe objek. Kemudian ada pengurangan duplikasi kode. Jadi dengan metode overriding, polimorfisme membantu mengurangi duplikasi kode. Anda dapat mendefinisikan perilaku umum di superclass dan membiarkan subclass menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Nah, jadi apa-apa aja jenis polimorfisme? Jenis polimorfisme itu ada dua, yaitu compile time polimorfisme dan juga runtime polimorfisme. Yang pertama, compile time polimorfisme. Compile time polimorfisme ini terjadi saat pemilihan metode dilakukan oleh compiler pada saat waktu komplikasi sebelum program dijalankan. Salah satu contoh dari polimorfism itu adalah method overloading. Dalam method overloading, sebuah kelas dapat memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameter yang beda, mau baik tipe data, jumlah parameter, atau urutan parameter. Pemilihan metode yang akan dipanggil berdasarkan parameter yang diberikan dilakukan saat kode dikompilasi, sehingga proses ini terjadi lebih cepat dan efisien. Keuntungan dari compile time polymorphism adalah bahwa metode yang sama dapat digunakan untuk berbagai jenis input, mengurangi duplikasi kode. Ini contoh dari kodenya. Jadi misalnya kita membuat ada kelas kalkulator. Jadi kita memberi dua metode dengan nama yang sama, yaitu integer penjumlahan dan juga double penjumlahan. Tapi parameternya itu beda. Satu integer, satu double. Jadi pada in main, waktu kita mendefinisikan kalkulator tadi, itu kita isilah. Yang pertama integer kan. Misalnya kita buat penjumlahannya adalah A plus B, yaitu 5 plus 3. Sementara yang penjumlahan double itu penjumlahan 5,5 tambah 3,5. Outputnya nanti yang keluar adalah pasti yang pertama 8, yang kedua 9,0. Jadi gimana ya? Jadi walaupun kalkulator ini metodenya ini sama-sama penjumlahan, namun itu nama yang sama itu bisa dipakai secara bersamaan walaupun
penjumlah, walaupun dua-duanya ini beda-beda parameternya, yang satu integer, yang satu double, tetapi sama-sama memakai satu metode, yaitu penjumlahan. Jadi ini yang dimaksud oleh polymorphism. Jadi jenis yang kedua itu adalah runtime polymorphism yang terjadi saat pemilihan metode dilakukan pada waktu eksekusi program. Pada jenis polymorphism ini, keputusan tentang metode mana yang akan dipanggil ditentukan berdasarkan objek yang memanggilnya. Hal ini umumnya terjadi ketika sebuah metode yang didefinisikan di kelas induk atau superclass di-override oleh subclass. Inilah yang disebut dengan metode overriding, di mana subclass memberikan implementasi khusus untuk metode yang diwarisi dari superclassnya. Metode yang dipanggil pada runtime akan bergantung pada objek yang digunakan untuk memanggil metode tersebut, bukan tipe referensinya. Ini contohnya, contoh kodenya. Jadi misalnya ada kelas animal, kita buat isinya animal ini memiliki metode sound, di mana suatu hewan itu bisa membuat suara. Untuk adanya overriding itu kita perlu adanya virtual, jadi tidak hanya void, itu virtual void agar bisa di override. Jadi kita buat misalnya if virtual void sound atau suara, kita isi animal makes a sound untuk output. Nah kemudian setelah kelas animal tadi diwariskan oleh kelas dog, itu kita bisa mengoverride animal makes a sound menjadi yang baru lagi. Jadi misalnya kita buat pada kelas dog ini itu metode sound yang tadi itu kita override isinya menjadi dog barks atau anjing menggonggong. Maka itu nanti akan keluar outputnya dog barks atau anjing menggonggong. Sama juga misalnya kita buat cat yang juga mewarisi animal, itu bisa kita override animal makes a sound menjadi cat meows atau kucing mengeong. Jadi supaya tidak bingung, kita langsung saja masuk ke bagian coding time. Oke, jadi yang pertama kita akan mengetes compile time polymorphism. Itu kita buat saja seperti contoh kode yang tadi ada di PowerPoint tadi. Jadi kita isi dulu include iostream. Oke, kita buat dulu kelasnya yaitu kalkulator. Dimana ini ya public access modifiernya. int penjumlahan in x in y. Return x y. Baru di bawahnya kita buat lagi double penjumlahan atau kita buat beda aja. Kita buat ini jangan penjumlahan tapi perkalian supaya tidak sama kali. Nah, lalu kita tutup. Baru kita masuk ke in main utamanya. Kalkulator kalkulator kita definisikan dulu, baru kita buat perkalian integer perkalian kita buat misalnya 5 and line. Kalkulator. Oke, baru di bawahnya kita buat yang sama tapi bedanya ini
double. Karena double kita buatlah 5,5 sama 7. Jadi ada sedikit kesalahan di mana harusnya kan double, cuma saya buat tadi 5,5 kali 7, makanya error. Jadi untuk mengatasi error kita tambah aja 5,5 kali 7,2. Sekarang coba kita run. Oke, baik, selanjutnya kita akan ngetes kode runtime polymorphism. Kita buat aja seperti tadi ya, mengenai hewan dan suara hewan. Include iostream. Baru kita buat kelas pertamanya yaitu hewan. Akses modifiernya public. Nah, untuk supaya void suara ini bisa diwariskan, itu kita perlu nambah yang namanya virtual void. Setelah itu baru bisa kita isi metode ini dengan cout. Hewan dapat bersuara. Sudah. Jadi ini kelas yang utamanya yaitu mengenai hewan dengan metode suara. Kemudian kita pakai inheritance untuk mewariskan hewan ini ke kelas lain. Misalnya kita buat kelas domba yang mengambil public dari hewan. Oke, nah jadi bagaimana cara kita meng-override suara tadi? Itu gampang. Misalnya kita langsung buat aja void suara. Nah, habis itu kita ketik override untuk meng-override hewan dapat bersuara tadi, output tadi. Langsung saja kita buat cout kambing bersuara seperti jangan kambing kok kambing, suara domba adalah be. Nah, misalnya gitu, suara domba adalah be. Dan lain. Kita tutup. Nah, jadi ini dia overriding tadi. Kemudian selanjutnya kita buat saja kelas sapi public yang mengambil metode public dari hewan. Override cout. Suara sapi adalah mu. Kita buat inline. Nah, jadi walaupun ada dua nih, ada tiga kelas yang memakai metode suara. Ini kan tadi kan dua kelas ini kan mewariskan kelas hewan tadi. Itu tetap bisa kita pakai di dalam satu program yang sama. Jadi misalnya gini, langsung aja kita buat ya integer main domba hewan 1. Nah, setelah itu sapi hewan 2. Itu kok saya apa? Nah, tinggal kita panggil saja hewan 1 suara dan juga hewan 2 suara. Salah ketik. Setelah itu buat return 0. Kita run. Nih, keluar suara domba adalah mbe, suara sapi adalah mu. Jadi sudah berhasil override metode suara yang pertama. Jika misalnya kita cuma bikin gini aja kan, kalau misalnya hewan aja
Tunggu. Hewan 0. Kelas hewan ya maksudnya. Hewan 0 suara. Kalau misalnya kita ambil hewan, cuma hewan aja. Nah, baru keluar output yang pertama tadi, hewan dapat bersuara. Jadi walaupun cuma satu nih nama metodenya yaitu suara, tapi itu bisa digunakan oleh 3 kelas yang berbeda. Walaupun ya satu superclass, duanya lagi subclass. Jadi itu dia contoh polimorfisme runtime. Nah, jadi itu tadi contoh kode dari saya mengenai polimorfisme. Baik, sepertinya itu dulu penjelasan dari saya mengenai polimorfisme. Memang agak singkat sih videonya. Cuma sepertinya itu semua yang bisa saya beritahu. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya ucapkan terima kasih lagi yang kedua kali. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang bingung nih mengenai konsep polimorfisme dalam OP. Jadi kita sudah membahas inheritance, sudah membahas encapsulation, sudah membahas abstraction, dan juga yang terakhir nih polimorfisme. Jadi 4 pilar konsep OOP itu udah kita bahas semuanya. Sudah selesai jadi pembahasan kita mengenai OOP ini. Jadi pada video berikutnya, yaitu video yang terakhir, itu mungkin kita akan membahas mengenai file IO, input output, tentang membuka file dengan C++, video bonus. Tapi untuk seri OOP ini itu kita selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti seri ini dari awal sampai habis. Terima kasih. Semoga sekali video ini bermanfaat bagi kalian yang bingung tentang konsep OOP. Semoga juga udah ngerti. Ya gitulah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja di komentar. Kalian boleh tanya di bagian komentar. Nanti akan saya usahakan untuk jawab satu persatu. Oke. Baik, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Pertemuan kelima ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Izin saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.